Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Ahmadu Rabbi la khaira maliki. Musallian ala nabiyil Mustafa wa alihi mustakmilina syarafa. Wa asta'inullah fi alfiyah. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Tuqarribul aqsa bilafdi mujazi. Wa tabsutul badla biwa'di mujazi. Wa taqdadi ridhan bi ghairi suhti. Wa iqatan alfiyata bni mu'ti. Wa huwa bisaktin haizun tafdila. Mustawjibun sana'iyal jamila. Wallahu yakdi bihi bati wafirah. Liwalahu fi darajatil akhirah. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada, Islam akan bisa meraih kemenangannya. Islam akan bisa meraih kejayaannya jika individu-individu di dalamnya bisa merajut ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah merupakan pondasi yang sangat kuat, pondasi yang sangat besar untuk meraih kekuatan Islam itu sendiri. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan mengupas makalahnya Imam Ibnu Malik. Di dalam Alfiyahnya Ibnu Malik dijelaskan beberapa kiat-kiat yang bisa digunakan untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Bukan hanya ukhuwah Islamiyah, namun juga sebuah ikatan rumah tangga ataupun juga sebuah organisasi. Beliau berkata di dalam Alfiyahnya, farfa bidhammin wangsiban fathan wajur kasron kadzikrullahi abdahu yasur wajim bitaskinin wa ghairu madzukir yanubu nahwu ja'ahu bani namir. Kalau dalam segi kenahwuan, bahwa rafa'kanlah dengan dhammah, nasabkanlah dengan fathah, dan jarkanlah dengan kasroh. Selanjutnya jazmkan dengan sukun. Yang lain itu hanyalah yanubu, hanyalah mengganti. Lalu apa makna filosofi di dalamnya? Farfa bidhammin. Di dalam sebuah organisasi, dalam sebuah keluarga, kita harus farfa bidhammin. Dham itu artinya kumpul. Adanya sebuah ikatan. Harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, loyalitas, dedikasi yang tinggi, solidaritas yang kuat. Ini adalah salah satu kunci untuk meraih sebuah kebaikan yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu lan padha cecekelana sira kabeh bihablillahi kelawan taline Allah, bihablillahi kelawan agamane Allah, wala tafarraqu lan ojo pisah-pisah sira kabeh. Artinya berpegang teguhlah kepada agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Karena bercerai-berai ini adalah awal atau tonggak pertama dari sebuah kehancuran rumah tangga, kehancuran sebuah organisasi, demikian juga dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al muslimu lil muslimi kal bunyani ba'dahu ba'dun. Orang Islam satu dengan orang Islam yang lain, orang mukmin satu dengan orang mukmin yang lain, ini ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, wangsiban fathan. Yang harus dijunjung tinggi adalah menegakkan nilai-nilai keterbukaan. Di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah rumah tangga, ini harus menegakkan nilai-nilai keterbukaan. Jangan sampai ada dusta di antaranya. Karena kedustaan itu nanti akan merembet kepada hal-hal jelek yang lainnya. Misal seorang istri, bila mana dia sedang haid, maka dia harus terus terang kepada suaminya. Ketika suaminya nanti saat malam Jumat
meminta jatah batiniahnya. Namun ketika seorang istri tidak terus terang kalau dia sedang haid, ini akan menimbulkan prasangka yang tidak baik dari suaminya. Keterbukaan ini sangat penting. Dalam sebuah organisasi juga penting keterbukaan tersebut. Terbuka, ada dana berapa, ada keuntungan berapa, ada pembagian berapa, ini harus terbuka. Jangan sampai disembunyi-sembunyikan. Kemudian yang 3, wajurro kasrin atau wajurro kasron. Wajurol nari al-siro kasron ing pepercayaan. Ketika dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah kelompok Islam atau dalam sebuah keluarga, ketika ada indikasi pepercayaan, ini harus diminimalisir. Kalau keduanya saling emosional, saling ego, maka sebuah keluarga ini akan menjadi rusak. Organisasi ini juga akan rusak. Kemudian yang terakhir, wajim bitaskinin. Wajim lan jazm nasiro bitaskilin kelawan sukun. Artinya tetapkanlah sebuah ketenangan. Tetapkanlah sebuah sakinah. Di dalam sebuah keluarga harus menjaga sakinah tersebut. Setelah menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, menegakkan keterbukaan, selanjutnya menarik indikasi perpecahan, kemudian disempurnakan dengan menjaga ketenangan di dalam anggota keluarga tersebut atau organisasi tersebut. Kita sebagai orang Islam harus sabar dalam menjalani ini semua, karena kita tidak hidup untuk selamanya. Sabarlah, sebentar lagi kita akan meraih kejayaannya. Karena kita hidup di dunia ini hanya ibarat menyeberang sebuah jalan. Kita tidak lama-lama di jalan tersebut. Kita akan melanjutkan perjalanan berikutnya, yaitu akhirat. Pepatah Jawa mengatakan, sejatine urip iki umpamakna wong lelungan, neng donya mung mampir ngombe, terusno jagat ngakhirat manembah mring pangeran. Sing becik tumindakipun yektianto kaswargan. Kita harus bersabar ketika kita hidup di dunia ini, karena hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Kita akan menuju terminal berikutnya yang bernama akhirat. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi penguat Islamiyah, ukhuwah Islamiyah kita semua, serta menjaga kesatuan keluarga kita, organisasi kita. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.